Informasi pertama, kebakaran hebat menghanguskan sebuah bangunan home industri sepatu di wilayah Desa Kudung Maling, Mojokerto. Api membakar seluruh gudang beserta bahan baku sepatu. Api baru dapat dipadamkan 5 jam kemudian dengan mengerahkan 6 unit PMK dari Kabupaten dan Kota Mojokerto. Kondisi pemirsa, hari ini jam 2.20, hari Kamis tanggal 29. Kebakaran hebat terjadi di gudang pembuatan sepatu milik Haji Basri di Desa Kedung Maling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api membesar dan membakar seluruh gudang berukuran 200 meter persegi. Warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Warga pun juga melaporkan kejadian ke petugas damkar BPBD Kabupaten Mojokerto. Kalau saya kurang paham, kayaknya ya sepertinya bahan-bahan sepatu ini. Kan soalnya ini kan pabrik sepatu. Oh, pabrik sepatu ya? Iya. Gudang apaan ini? Kayaknya itu soalnya pabrik. Selain campur gudang, campur pabrik gitu. Sudah lama ini, Pak? Kalau itu ya saya kurang paham. Kalau itu kan kata ganti yang ngontrak itu. Oh, berarti ini kayaknya ya 3 bulan. Api cepat membesar dan meluas karena banyaknya bahan sepatu berupa karet, sol, serta lem juga kulit. 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dari BPBD Kabupaten Mojokerto, Pemkot Mojokerto. Setelah berusaha memadamkan selama 6 jam, api dapat dipadamkan. Meluncur sampai sini ya, langsung teman-teman langsung reaksi, langsung pemadaman. Berapa damkar yang dikerahkan, Mas? Sekitar 6 pemadam, termasuk pemadam kota 1 armada. Untuk evakuasi apa ini? Ini masih sulit apa enggak ya? Ya agak sulit tadi karena terhalang dengan pintu-pintu rolling. Sementara itu, tim Inafis Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Hingga kini unit Reskrim Polres Mojokerto masih melakukan penyelidikan dan mencari penyebab kebakaran. Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan kantor pusat Grab di TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Pengunjuk rasa menolak program Grab Bike hemat berbayar karena potongan itu membebani para pengemudi. Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di salah satu kantor ojek online di kawasan Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan yang berlangsung Rabu siang nyaris ricuh. Kericuan nyaris terjadi saat sejumlah pengemudi ojek online mendorong kawat berduri. Dalam unjuk rasa, massa menuntut penghapusan sistem tarif hemat yang dianggap memberatkan mitra pengemudi. Massa meminta pihak penyedia layanan untuk menghapus potongan sebesar Rp20.000 yang selama ini dibebankan kepada pengemudi. Jadi, ini dilakukan aplikator adalah dia memberikan promo kepada customer. Tetapi promo yang diberikan kepada customer, itu kami yang membayar. Lewat berbayar program yang kami ambil itu. Jadi, bayangkan berapa juta driver setiap hari diambil Rp20.000 dari satu orang driver kali berapa juta driver. Rp20.000 itu adalah nilai yang berharga bagi kami. Massa pengemudi ojol akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan aspirasinya. Akibat aksi ini, kemacetan di Jalan TB Simatupang mengarah ke Lebak Bulus tidak terhindarkan. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Ratusan orang jadi korban penipuan investasi bodong yang diduga dilakukan oleh komedian Melky Bajai. Para korban menginvestasikan uang ratusan juta, namun usaha laundry yang dijanjikan ternyata fiktif. Dimulai dari 150. Ratusan orang yang menjadi korban investasi bodong berkumpul untuk mengungkap aksi penipuan yang diduga dilakukan komedian Melky Bajai. Para korban dijanjikan keuntungan yang menggiurkan dengan cara para korban memberikan uang untuk usaha laundry autopilot atau tanpa menjalani sendiri dan mendapat keuntungan namun tak kunjung terrealisasi. Bahkan dana sebesar 110 hingga 150 juta milik korban tidak dikembalikan. Percaya gitu loh, kan nggak mungkin public figure mau menipu atau apa. Biasanya kan public figure kan mesti lihat dulu kan
ini beneran atau enggak usahanya. Apalagi di situ ditulis sudah sekian ribu outlet gitu. Apalagi ada KDM, kan nggak mungkin Kang Deddy mau nipu. Saya nggak tahu itu AI atau enggak. Yang penting ditampilkan Melki sama KDM, jadi saya percaya. Uang yang saya invest itu uang pesangon, Bang. Uang pesangon di mana saya punya harapan kalau memang bisa berjalan bisnisnya itu, saya ada tambahan, ada income baru, Bang. Tapi ya kenyataannya saya sudah setahun lebih nih, Bang. Tidak ada namanya grand opening, tidak ada namanya niat baik, pengembalian dana pun juga tidak ada. 1 tahun lebih ini udah saya terkatung-katung kayak begini. Sementara kuasa hukum para korban Pablo Benua menambahkan ada 100 orang korbannya. Autopilot itu artinya duduk diam dapat duit begitu. Jadi ada dugaan keterlibatan satu public figure, komedian yang bernama Melki Bajai. Di mana ada sebuah video Melki Bajai menawarkan orang untuk ikut menjadi mitra daripada Juragan Kucek tersebut. Melki Bajai menyebut bahwa kami, menyebut dirinya, subjeknya kami. Berarti kami menduga Melki menjadi bagian daripada PT Juragan Kucek Indonesia ini gitu. Para korban berharap uang yang diinvestasikan dapat dikembalikan. Barreskrim Polri mengungkap indikasi kecurangan dalam dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia. Polisi juga membuka peluang memeriksa artis Dude Herlino untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Puluhan personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menggeledah kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia di kawasan pusat perkantoran SCBD Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. DSI diduga menggunakan dana nasabah untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Proyek fiktif dibuat DSI dengan mencantumkan data nasabah yang sudah ada sebelumnya. Untuk menyelidiki kasus lebih lanjut, polisi akan memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan PT DSI, termasuk artis Dude Herlino. Dude diketahui pernah menjadi brand ambasador dari PT DSI. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Selain peluang memeriksa Dude Herlino, penyidik Polri juga memeriksa 18 saksi, mulai dari pegawai hingga pejabat dan manajemen PT DSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi akan meminta keterangan keluarga Lula Lava sambil menunggu hasil pemeriksaan tim Lab 4 terhadap barang bukti yang ditemukan di apartemen Lula. Sejauh ini 10 orang saksi telah diperiksa termasuk Reza Arab, kekasih Lula. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga kini masih terus diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan dimulai dengan merangkai peristiwa penemuan jenazah, pengolahan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah memeriksa 10 orang saksi termasuk kekasih almarhumah Reza Arab dan berencana akan meminta keterangan pihak keluarga. Tak hanya saksi dari orang dekat almarhumah, polisi juga telah memeriksa tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati yang melakukan visum luar terhadap jenazah, serta seorang dokter yang mengeluarkan surat kematian. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah juga turut dimintai keterangan untuk mengetahui riwayat medis Lula Lava. Hingga kini, petugas masih menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik. Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten
dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Sebelumnya, jasad selebgram Lula Lava ditemukan di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian selebgram dilakukan secara transparan dan hasil penyelidikan akan disampaikan secara komprehensif dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawatrate, Jakarta Timur. Semua udah tahu, semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawatrate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Ya, semua udah tahu, semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ramai di media sosial maraknya penyalahgunaan gas tertawa atau nitrous oxide di kalangan anak muda. BNN dan BPOM RI ingatkan gas tertawa picu ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan. Media sosial akhir-akhir ini ramai dengan pembahasan gas tertawa atau nitrous oxide N2O. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan senyawa kimia itu sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Namun efek euforia singkat yang dihasilkan kini justru disalahgunakan. Suyudi ungkap hingga awal tahun 2026 nitrous oxide atau gas tertawa belum diklasifikasikan sebagai narkotika atau psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun daftar terbaru Perkemenkes Nomor 7 Tahun 2025. Dan meski tidak masuk UU Narkotika, tren global menunjukkan pengetatan regulasi terhadap zat ini karena meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan remaja. Sementara itu, Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar mengungkap penyalahgunaan nitrous oxide bisa menyebabkan ketergantungan hingga terganggunya suplai oksigen dalam tubuh. Menurut Ikrar, saat nitrous oxide masuk ke dalam tubuh, kadar oksigen bisa menurun dan memicu kondisi iskemia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Sehingga timbul rasa sakit atau nyeri yang bisa berujung kematian. Vaping itu kan kandungannya adalah nitrate oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Terkait hal tersebut, rencananya BPOM akan memperkuat pengawasan dengan menggandeng berbagai pihak seperti BNN, kepolisian, serta Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Gas tertawa atau nitrous oxide secara legal di Indonesia punya fungsi di berbagai sektor. Meski demikian, penyalahgunaan dengan tujuan rekreasi memicu kebijakan melarang penggunaan gas tertawa di sejumlah negara. Dan berikut informasinya. Nitrous oxide atau N2O merupakan senyawa kimia yang sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Secara legal di Indonesia, nitrous oxide atau N2O memiliki fungsi di berbagai sektor. Dalam bidang medis, gas itu biasa digunakan sebagai obat bius atau anestesi dan penghilang rasa sakit, terutama dalam prosedur gigi dan persalinan. Kemudian di dunia otomotif, gas ini digunakan untuk menambah daya mesin kendaraan atau NOS dengan memberikan tambahan oksigen saat pembakaran. Dan dalam industri kuliner atau makanan, gas ini digunakan sebagai gas pendorong kaleng whipped cream semprot untuk mengubah krim cair menjadi busa padat. Sementara itu, gas tertawa berasal dari penyalahgunaan nitrous oxide atau dinitrogen oksida N2O. Penggunaan gas tertawa memiliki sejumlah efek seperti euforia sesaat, rasa ringan, dan tertawa tanpa sebab. Penyalahgunaan nitrous oxide sebagai tujuan rekreasi menimbulkan larangan penggunaan gas tertawa di sejumlah negara seperti di Inggris, Belanda, Denmark, Belgia, Prancis, Amerika Serikat, Australia, dan Thailand. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kematian almarhumah, dari mulai ditemukannya tabung gas tertawa hingga dugaan kekasih Lula Reza Arab yang berada di TKP kematian. Polisi terus menyelidiki kasus kematian selebgram Lula Lava yang ditemukan tidak bernyawa di kamar apartemennya pada Jumat 24 Januari 2026. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kematian kekasih musisi Reza Arab itu. Saat olah tempat kejadian perkara pada Jumat 23 Januari di apartemen Lula, polisi menemukan sejumlah obat-obatan serta surat rawat jalan dari rumah sakit. Asisten rumah tangga Lula menyebut Lula sempat berobat pada malam hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi menyebut tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dalam tubuh Lula. Baru Max Spaghetti pedas manis. Kombinasi sensasi pedas, manis, gurih, kriuk. Rasa baru yang langsung dekat di hati. Asisten rumah tangga Lula mengaku mendengar erangan kesakitan dari dalam kamar Lula dini hari sebelum ditemukan meninggal. Polisi menduga musisi Reza Arab berada di apartemen saat kekasihnya itu meninggal dunia. Polisi memeriksa barang bukti yang diamankan dari apartemen Lula termasuk tabung gas whipping atau gas tertawa. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Menko Kumham dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyebut aparat yang menuduh penjual es gabus menggunakan bahan spons bisa dijatuhi sanksi etik hingga diproses hukum. Sementara itu, kedua aparat yang terlibat telah meminta maaf kepada penjual es gabus. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra merespons kasus penjual es gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Yusril menegaskan aparat bisa dijatuhi sanksi etik hingga proses hukum jika terbukti bersalah dalam menjalankan tugasnya. Baik penegakan disiplin maupun pelanggaran etik sampai kepada kemungkinan juga akan diambil satu langkah hukum terhadap hal itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, anggota kepolisian bisa saja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, dan kalau mereka melakukan kesalahan tentu akan diambil satu tindakan, baik itu tindakan disiplin, tindakan etik maupun juga tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, anggota Polri Aibtu Ikhwan Mulyadi dan anggota TNI AD Serda Heri Purnomo meminta maaf kepada penjual es gabus Sudrajat dan masyarakat. Keduanya mengaku bersalah karena telah menuduh Sudrajat menjual es gabus dengan bahan spons. Bahkan, Aibtu Ikhwan diperiksa Bid Propam Polda Metro Jaya untuk mendalami adanya dugaan pelanggaran etik. Kami datang ke sini untuk meminta maaf kepada Pak Sudrajat dan keluarga. Kami juga tadi sudah ketemu Pak Lurah, Pak RW juga kami sudah ketemu. Harapan kami ini tidak menjadi permasalahan yang melebar kemana-mana. Ini murni kesalahpahaman. Kami sudah juga melakukan evaluasi ke dalam. Kami sudah datang dengan niat yang tulus, ikhlas untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sebelumnya, video dua aparat TNI dan Polri sedang menginterogasi penjual es gabus viral di media sosial. Tanpa hasil pemeriksaan di laboratorium, keduanya menuding es gabus yang dijual mengandung bahan berbahaya dan tak layak konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Propam Polres Metro Jakarta Pusat dikabarkan telah memeriksa Babin Kamtipmas Kelurahan Kampung Rawa terkait kasus tuduhan terhadap pedagang es gabus bernama Sudrajat. Pemeriksaan secara internal dilakukan memastikan tidak adanya pelanggaran prosedur dalam etika penanganan. Kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtipmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah jemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar. Selebgram asal Malaysia Aishar Khalid memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat. Wah, ini mendapat banyak hikmah ya dari peristiwa ini. Sudrajat bersama istri rencananya pemirsa berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Bantuan untuk Sudrajat, pedagang es kue gabus asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, tak juga berhenti. Terbaru influencer atau selebgram asal Malaysia, Aishar Khalid, memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat. Aishar bersimpati kepada Sudrajat dan mendatangi rumahnya di Bojonggede. Sudrajat pun tak bisa menahan haru bersama istrinya usai diberikan hadiah umroh oleh Aishar Khalid. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Di saat bersamaan, Aishar Khalid juga memberikan bantuan uang tunai kepada Sudrajat. Ya, pedagang es kue gabus yang viral lantaran difitnah menjual makanan dengan bahan spons mendapat motor, mendapat bantuan modal usaha, dan juga banyak bantuan lain, termasuk dari Kapolres Metro Depok. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Ya, mudah-mudahan manfaat bisa buat jualan sama mana? Ya, ini buat nambah modal. Ya.
Kapolres Metro Depok mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk berikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum Pak dengan dari Kemayoran? Apakah udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Kata saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Sebelumnya Sudrajat dituduh menjual es berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipnas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan dan hanya menangani aduan masyarakat dari call center. Padahal setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, es yang dijual Sudrajat tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Babinsa dan Babin Kamtipmas Jakarta Pusat juga menemui langsung dan minta maaf kepada penjual es viral yang dituding pakai bahan berbahaya. Sementara itu kediaman penjual es di Kota Bogor, Jawa Barat ini tengah direnovasi rumahnya pemirsa oleh pemerintah setempat. Rumah Sudrajat, penjual es yang viral karena dituding menjual es dengan bahan makanan berbahaya di kawasan Citayam, Kabupaten Bogor, saat ini tengah direnovasi oleh pemerintah setempat. Pekerjaannya pun baru dimulai pada Selasa pekan lalu. Pengurus rukun warga setempat mengungkap atap rumah Sudrajat sebelumnya sempat ambruk sehingga mendapat bantuan renovasi dari pemerintah setempat. Dari kurang lebih dari Selasa kemarin, Pak. Selasa kemarin. Nanti kurang lebih hampir semingguan. Nah, itu diakibatkan apa, Pak? Rumahnya lapuk, Pak. Emang lapuk ya? Bangunannya sudah agak rapuh. Kebetulan dana dari desa turun, Pak. Alhamdulillah. Izin saya Iwan bersama Pak Heri datang kemarin dari pimpinan kami ingin Pak mohon maaf saja Pak atas kecelakaan yang terjadi, tidak ada niat untuk membuat Pak Bapak itu Pak dari saya Pak, insya Allah doanya Pak ya. Sementara terkait kasus tudingan jualannya, Babinsa dan Babin Kamtipmas Jakarta Pusat telah mendatangi Sudrajat dan meminta maaf kepadanya dengan disaksikan oleh sejumlah warga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, kita tinggalkan dulu kasus es gabus. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Hogi Minaya, tersangka pelanggaran lalu lintas, kini dapat bernafas lega setelah kasusnya diminta dihentikan oleh Komisi 3 DPR RI. Kapolres Sleman juga sudah minta maaf kepada Hogi dan mengakui salah menerapkan pasal. Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo menyampaikan permohonan maaf kepada Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya. Permohonan maaf tersebut disampaikan langsung Edi dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI di Jakarta. Permintaan maaf ini terkait penetapan Hogi sebagai tersangka oleh Polres Sleman setelah ia mengejar pelaku penjambretan yang merampas tas istrinya. Namun 2 jambret yang dikejar Hogi mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia. Edi mengakui penerapan pasal terhadap Hogi Minaya tidak tepat. Tak hanya kepada Hogi dan Arsita, Edi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas. Sementara Komisi 3 DPR RI meminta agar kasus hukum yang menjerat Hogi Minaya diselesaikan secara damai dengan menghentikan perkara buktilan.
Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Kasus hukum yang awalnya muncul dari aksi spontan seorang suami dalam membela istrinya kini menjadi salah satu peristiwa yang paling disorot. Hogi Minaya, seorang pria berusia 43 tahun, ditetapkan sebagai tersangka setelah mengejar penjamret yang merampas tas istrinya di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Peristiwa ini kemudian berlanjut ke jalur hukum yang tidak terduga. Hogi ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran lalu lintas yang menewaskan 2 orang. Hogi sempat berstatus tahanan kota, namun kasusnya kini diselesaikan lewat upaya restoratif justice. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta agar perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya dihentikan. Komisi 3 DPR RI menilai penanganan perkara Hogi Minaya perlu dikaji secara mendalam dengan memperhatikan ketentuan KUHP baru. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dengan lantang menyebut penegakan hukum di Sleman bermasalah. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres dan Kajari Sleman terkait kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka akibat mengejar penjamret istrinya. Ia juga menyebut proses penanganan hukum di Sleman membuat publik marah dan Komisi 3 kecewa. Komisi 3 secara tegas meminta perkara Hogi Minaya dihentikan sesuai dengan ketentuan KUHP baru. Surat rekomendasi penghentian perkara itu sudah ditandatangani dan segera dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan terhadap Hogi Minaya. Dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya. Dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 yang mengatur huruf M yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep, ya kan. Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini. Ya, jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman meminta maaf atas terjadinya kasus yang menimpa Hogi dan akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dengan Komisi 3, yakni pemberhentian perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya. Sebagai Kajari dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang kami lakukan memang semata-mata setelah menerima tersangka dan penyerahan tahap 2 dari pihak penyidik kemarin, kami langsung mengambil sikap untuk mencari solusi dan membuat perkara ini tuntas. Dalam RDP, Komisi 3 mengingatkan seluruh aparat penegak hukum agar mengedepankan rasa keadilan dibandingkan sekedar kepastian hukum. Karena penerapan hukum tanpa mempertimbangkan konteks peristiwa dan rasa keadilan berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, semoga penegakan keadilan di Indonesia semakin baik ke depan ya, pemirsa. Dan informasi berikutnya nih, Sigit Purnomo atau yang kita kenal dengan Pasya Ungu menyemprot Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan saat rapat di DPR.
Jadi Pasha menyoroti kinerja Kementerian PPPA hingga keduanya berdebat, pemirsa. Anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo alias Pasha Ungu berdebat dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Perdebatan terjadi saat rapat kerja di gedung DPR RI Senin lalu. Pasha menyemprot Veronika karena kinerja Kementerian PPPA dinilai belum optimal. Sementara itu, Veronika meminta DPR memberi kesempatan kepada kementeriannya untuk bekerja. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya, Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga. Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu loh. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan, mau dia janda, mau lansia, atau kelompok ibu rumah tangga, yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal. Tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN, misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Di dapil kami, Pak Menteri, Kemen P3A selalu menjadi pertanyaan, Bu Wamen. Mohon maaf. Bu Menteri, bukan Pak Menteri. Iya. Selalu menjadi pertanyaan. Betul. Bu Wamen, Mohon maaf. Tahan dulu. Tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, kalau di luar negeri pimpinan. Kasih kita kesempatan, Pak. Kan kita juga baru, Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru, Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8. Kami senang sebenarnya. Izin. Tadi yang Ibu mau sampaikan tadi, lanjutkan dulu. Ya, yang kedua. Makanya belum selesai, Pak. Oh, lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Perdebatan antara Pasha dan Veronika kemudian viral di media sosial dan mengundang ragam komentar warganet.